Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu berjalan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Saya menyapa saudara di pesan Courage Message hari ini di channel YouTube Marganda Siregar. Hari ini saya berbagi kembali di edisi Jangan Menyerah. Di edisi Pantang Menyerah ini, bagaimana Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa setelah Musa dipanggil Tuhan. Yosua tidak lagi tempat dia berguru, tempat lagi dia cerita curhat. Dia hanya butuh langsung Tuhan. Dia butuh tuntunan Tuhan. Saat dia harus memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, dia menghadapi banyak tantangan. Tapi Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Berarti sebelumnya Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah sampaikan, dan Tuhan kembali ingatkan, kembali review ulang apa yang dihadapi oleh Yosua untuk supaya dia jangan takut tawar hati. Tuhan bawa untuk review ulang, ingat kembali apa yang Tuhan telah perintahkan, ingat kembali bagaimana Tuhan telah meneguhkan. Hari ini saya juga mengingatkan kepada kita, mari jangan takut atau tawar hati mereka dan di sekeliling kita. Tuhan berkata, bukankah artinya Tuhan sudah pernah mengingatkan kita, Tuhan sudah pernah menguatkan kita, Tuhan sudah pernah menjanjikan kepada kita. Nah, janji itu dia kembali ingatkan kepada kita supaya kita jangan menyerah, supaya kita jangan mundur, dan kita jangan takut, karena dia sudah berjanji dan dia akan melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Dia pasti akan benar, karena dia bukan tipe pembohong. Dia berkata janjinya adalah ya dan amin. Bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi ini? Kadang pengen menyerah, karena keputusan yang dibuat manusia yang membuat kita seperti hilang harapan. Sudahlah, apa lagi diteruskan? Menyerah, seperti kita patah arah. Tapi kalau manusia mungkin mematahkan semangat kita, membuat kita mundur, lihat, ada Tuhan sebetulnya yang senantiasa menyertai kita. Dengan pesannya yaitu Immanuel, dia senantiasa ada bersama dengan umatnya. Jadi dia tidak pernah biarkan, dia tidak pernah tinggalkan. Kalau dia tidak pernah biarkan, dia tidak pernah tinggalkan, berarti dia mengerti, dia lihat apa yang kita hadapi, dia dengar semua apa yang menimpa kita. Dia memahami, dia melihat situasi yang terjadi di saat kita ditekan orang lain, di saat kita dihimpit orang lain, di saat kita sedang digulingkan orang lain, di saat kita menghadapi sesuatu seperti ingin menyerah. Dia melihat semua, dia mengetahui, dia memahami betul, sangat mengerti bagaimana mengatasi. Dia sudah memahami solusi menghadapi segala sesuatu. Nah, kalau Allah sudah mengerti solusinya, marilah kita bersandar kepada dia. Kalau dia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, berarti dia sudah dari awal sudah ingatkan ini akan terjadi, dan ini cara menyikapinya. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau sudah artinya kecut, sepertinya orang yang tak sanggup lagi, seperti orang yang patah semangat, orang merasa tak sanggup lagi, tidak bisa lagi untuk berkelit. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan, I repeat, ulangi lagi. Berarti Tuhan ulangi lagi, Tuhan ingin kita refresh ulang, segarkan kembali ingatan tentang apa yang Tuhan sudah sampaikan, tentang bahwa dia tidak akan pernah sekalipun, never once, untuk meninggalkan kita. Dia sudah berjanji, dia mengatakan bahwa kita bisa melalui badai itu. Kita butuh take heart, kita harus jaga hati kita, kuatkan hati. Sebuah lagu judulnya Take Heart, itu judul lagu yang diciptakan oleh John Hostel, orang vokalis leader dari Australia, Hillsong Australia. Dia menciptakan lagu itu. Saya sangat senang dengan musiknya, dengan lagunya. Dunia ini membuat menghimpit keadaannya. Ingatkan, take heart, jaga hati, kuatkan, teguhkan diri. Karena dunia ini berusaha untuk menjatuhkan setiap orang-orang. Tapi Tuhan berkata, take heart, dunia ini dalam masalah, dunia ini perlu dibenahi. Karena dalam masalah dunia ini, Tuhan berkata nanti akan buatnya dunia baru. Karena dia ingin renew semuanya, membuat semuanya menjadi baru. Kenapa kita menghadapi tantangan sekarang? Karena ini masa-masa
akan diperbarui semuanya. Yang lama ini akan dibersihkan. Allah sedang membersihkan dunia ini. Allah sedang renew, Allah sedang benahi. Be strong and good courage. Beranikan diri dengan kuat, dengan teguh, dengan baik. Makanya saya berpikir untuk membuat pesan courage message, yaitu pesan menguatkan, memberikan kita keberanian, mengambil langkah untuk berani maju. Dan kemarin saya sampaikan tentang bagaimana kita tantang diri kita untuk maju, untuk tidak mau mundur, untuk kita tidak mau terhisap oleh keadaan, untuk tidak mau digilas oleh zaman, tapi kita berani tampil beda, menunjukkan diri kita ini orang yang berani, orang yang mau terus melangkah karena Tuhan ada di depan kita. Semua orang butuh courage namanya untuk memberikan kita dorong untuk berani. Ketakutan akan menghimpit semua orang. Tapi kalau kita terus memberanikan diri, kita akan melihat bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah memberkati setiap orang. Yakinlah dan lihatlah bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik, bahwa Tuhan sudah membuatnya untuk kita. Hanya tinggal kita bagaimana kita take heart, bagaimana tetap kita courage diri kita. Hari ini pesannya, biarlah kita tetap take heart, biarlah kita tetap untuk yakin, jangan mau tawar hati. Kalau tawar hati, pasti kita sudah membuat diri kita kecewa. Kita sedang membawa diri kita masuk di dalam keadaan yang putus asa. Kecut, itu keadaan yang membuat orang merasa kehilangan kekuatan. Keadaan di mana seorang merasakan tidak ada tempat berpegang. Tuhan berkata, jangan kecut, jangan kehilangan pegangan, jangan kehilangan harapan, jangan tidak bisa berdiri lagi. Kita harus kuat kokoh. Kalau kita bisa berdiri, berarti ada yang menopang dengan kuat. Kalau kita tidak bisa berdiri, berarti kita tidur tergeletak. Supaya kita bisa berdiri, kita butuh ada yang menopang kita, ada kekuatan tempat kita bersandar. Itu hati kita yang kokoh. Kita butuh dikuatkan kembali. Dan kita jangan lagi lemah, jangan mengalah dengan keadaan. Pesan hari ini saya sampaikan bagi kita. Mari kita jangan tawar hati, jangan kecut. Lihatlah ada Tuhan di depan. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa kita harus jangan kecut? Kenapa kita jangan tawar hati? Kenapa? Karena ada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu di mana saat aku mengalami tantangan? Tuhan Allah di mana pada waktu aku mengalami keterpurukan? Tuhan di mana pada waktu aku mengalami kesedihan? Tuhan di mana saat aku dikucilkan orang lain? Tuhan di mana pada waktu disakiti orang lain? Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Be with you, ada bersama engkau, ada bersama dengan kita. Kalau dia ada bersama dengan kita senantiasa, berarti dia terus memahami, dia terus mengerti, dia terus pantau, dia terus tinjau keadaan kita, dia terus memperhatikan. Lalu kenapa kita tidak tahu dia sedang memperhatikan, dia sedang memikirkan kita? Kita tidak menyadari bahwa dia ada di situ senantiasa, dia ada untuk kita. Kita tidak melihat dia, kita hanya melihat masalah, kita hanya melihat orang lain, kita hanya melihat keadaan. Kita tidak mau melihat bahwa ini ada Tuhan di sampingku, ada Tuhan yang menyertai. Kemanapun kita melangkah, ada Tuhan di sana menyertai. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, lihat ada Tuhan yang menghampiri kita, ada Tuhan yang berjanji, ada Tuhan yang akan membawa kita sampai kepada janjinya di kenakan. Ini sebetulnya sebuah pesan yang meyakinkan, membuat Yosua untuk semangat melangkah. Dari pesan ini Yosua semangat, dia berjalan di membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan, dan akhirnya mereka berhasil sampai ke tujuan itu, tanah perjanjian. Seperti Musa disertai oleh Tuhan, Yosua percaya dia juga disertai oleh Tuhan. Nah, kalau Yosua disertai oleh Tuhan, saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Kita diberikan Tuhan kekuatan, diberikan kita kemampuan menghadapi semuanya. Pesan koret visit, pantang menyerah, jangan mundur. Kalau seandainya Yosua mundur, maka kita tidak akan melihat bahwa Yosua berhasil memimpin bangsa Israel tanah Kanaan. Tapi Yosua salah satu orang yang mati di luar tanah Kanaan yang sampai kepada negeri perjanjian. Dia berhasil sampai ke garis finish, yaitu perjuangan bangsa Israel sampai kepada tanah yang dijanjikan, karena dia mendengar pesan Tuhan. Tuhan berkata, I repeat, ulangi lagi,
Bukankah sudah kukatakan, sudah pernah kusampaikan, sampaikan kembali. Dan kalau saudara juga mendengar pesan firman Tuhan terus itu diulang-ulangin, jangan kecut, jangan kecewa, jangan marah. Apa tidak ada pembahasan yang lain? Karena itu maksudnya supaya kita terus dikuatkan, semakin paham, semakin mengerti, semakin terpatri di otak kita, di memori kita, dalam diri kita. Tantangan yang akan kita hadapi itu akan mudah kita lewati. Karena kita sudah diingatkan terus, tidak lagi dibodoh-bodohi oleh keadaan zaman ini. Tidak lagi ditakut-takutin oleh ancaman-ancaman yang murahan. Tapi kita melihat Tuhan yang berjanji. Sebab Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah orang lain. Lihat Tuhan Allah kita yang menyertai, bukan Tuhan ilah-ilah yang lain. Tuhan berjanji bukan Tuhan uang, bukan Tuhan harta, bukan Tuhan posisi, bukan Tuhan manusia, tetapi Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Allah yang kita semua, yaitu Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kita. Dia Emmanuel, Dia ada bersama dengan umat. Ini pesan Tuhan dari kita. Setelah Yosua mendengar pesan dari Tuhan pada ayat 9, Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Dia mendapat perintah kepada Tuhan, dapat orderan. Maka ayat 10 langsung dia melanjutkan orderan itu. Dia memberi perintah kepada bangsa Israel. Dan kata lain, apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, dia langsung responi. Dia tidak mau berlambat-lambat, dia tidak mau berpikir berulang-ulang terhadap apa yang Tuhan katakan, tidak mau meragukan apa yang Tuhan katakan, tidak mau menyangkal apa yang Tuhan katakan. Dia berpikir ini dari Tuhan atau bukan, jangan-jangan. Tapi dia langsung percaya, tekankan dalam dirinya, apa yang Tuhan katakan aku tidak perlu lakukan. Dia langsung responi, dia lakukan, dia langsung terapkan, sehingga dia berikan perintah kepada bangsa Israel, mari, bagaimana banyaknya musuh di depan tanah, dia tidak perlu khawatir. Dia tahu Tuhan telah berjanji. Tuhan berkata, I repeat, ingat kembali, I repeat. Dia ulangi ini. Setiap hari dia ulangi kepada kita. Setiap hari dia berkata pesan ini kepada kita. Jangan takut. Banyak orang sering gemakan. Di dalam Alkitab dituliskan tentang jangan takut itu sebanyak 365 kali. Kalau 1 tahun ada 365 hari. Dengan kata lain, setiap hari Tuhan berkata kepada umatnya, jangan takut. Besok jangan takut, lusa juga jangan takut. Setiap hari selama kita ada di dunia ini, tahun berganti tahun kita mendengar pesan Tuhan, jangan takut. Karena kita tidak perlu takut. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan lagi teringat-ingat keadaan-keadaan yang jauh kala, keadaan-keadaan di mana kita dulu hidup lama. Kita lihat bagaimana kita harus menjalani hidup lama. Misalnya bangsa Israel di padang gurun, mereka saat mengalir dalam tangan, mereka terus teringat bagaimana di Mesir enaknya bau prei, enaknya keadaan di sana. Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berkata, ingatkan, jangan. Bilangin jangan, ya janganlah. Kalau misalnya pernah melihat ada orang yang dibilangin tidak mau dibilangin, jangan dibilang jangan. Lama-lama yang bilangin juga, ngajar kau, kamu mendengar. Tuhan juga ingatkan kita. Kalau dasar kita tidak mau mendengarkan, kita menjadi orang yang keras kepala, stubborn. Kita harus berani, Tuhan, aku mau meresponi apa yang Tuhan katakan. Dengarlah apa yang Tuhan katakan, responi dengan baik dan positif, biar itu akan terjadi, yaitu akan mendapatkan buah hasil daripada perjuangan kita. Jika orang-orang pada waktu tahun 1940-an menyerah, maka Indonesia tidak merdeka. Karena ada orang-orang yang berjuang, ada pemuda-pemuda yang pada waktu konferensi pemuda yang pertama mereka tidak mendapat hasil yang baik, mereka tidak menyerah, terus berjuang terus sampai konferensi pemuda pada tahun 1998 mereka menghasilkan keputusan sehingga terjadi sumpah pemuda. Mereka bersumpah untuk tanah air yang satu, bangsa yang satu, berbahasa yang satu. Mereka terus berjuang dan itu menjadi semangat bagi PKB dan mereka terus berjuang beberapa waktu kemudian Indonesia bisa. Lihat perjuangan orang-orang yang berhasil itu. Orang melihat, aku pengen melihat seperti Jack Ma. Jack Ma itu perjuangan itu gimana? Dia mungkin tidak malu dengan keadaannya. Mungkin dia menghadapi cibiran orang, muka jelek, mau jadi apa, mau jadi artis juga gak cocok. Apa mau diharapkan? Mau lamar gimana? Dia tampang wajah. Mulai dari mana? Melihat tampang wajahnya pun orang gak suka. Orang gak jadi bodoh kalah. Estimnya juga gak bisa. Jack Ma berusaha
dia bisa menjadi seorang pengusaha terkenal. Wajahnya mungkin saudara suka. Lihatlah bagaimana hasilnya yang dia perjuangkan, yang dia peroleh. Kalau ada seorang yang berjanji kepada kita, kita pengen berkata, kau sudah janji ya, pembohong. Itu manusia selalu bersandar kepada janji kita. Nah, kalau Tuhan berjanji, kenapa kita tidak berjanji? Kenapa kita tidak pegang apa yang dia sampaikan? Yakin Tuhan tidak berdosa. Dia terus setiap hari menolong kita, mendorong kita, menopang kita. Ayo terus maju, jangan menyerah, jangan mundur, pantang menyerah, tekankan dalam diri. Engkau pasti bisa. Kalau ada orang-orang yang bisa melalui jalan ini, dia berhasil. Kalau ada orang yang bisa sukses melalui tantangan-tantangan, menjadi seorang YouTuber juga tantangannya banyak. Dia harus kejar 4.000 jam tayang, dia harus kejar 1.000 subscribe, perjuangannya banyak, ada sudah 5 tahun, 8 tahun, belum juga berhasil. Jangan menyerah, terus berjuang. Ada orang yang berjuang untuk menambah CPM-nya. Lihatlah, semua usaha yang kita kerjakan kita sedang menabung. Nanti hasil apa kita tabung itu pasti akan kita tuai. Sebab itu jangan malas untuk menabung. Itu benih yang kita taburkan, nantinya akan mendapatkan tuaian. Nantinya akan kita hasilnya. Semangat menjalani hari. Lihatlah Tuhan ada di depan kita membuat kita. Saudara hari ini yang merasa tawar hati, yang merasa kecut, yang merasa kehilangan harapan, yang menyerah, terima Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini. Aku bersyukur buat keberadaanmu. Aku berterima kasih buat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Yang tidak menyerah, kami harus take heart. Kami harus menjaga hati kami supaya kami tetap bisa berani, yakin kami bisa melalui seluruh tantangan di depan kami. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan mengingatkan kembali, Tuhan sudah ulangi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, tidak bosan-bosan yang kami ulangi pesan kepada kami, supaya kami terus bisa percaya, kami bisa melalui semua yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang mendengar pesan ini, aku berdoa Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan mereka dalam segala pergumulan apa yang mereka hadapi. Kalau mereka mulai menyerah Tuhan, hari ini Roh-Mu kiranya menjamah mereka, mendorong mereka untuk berani bangkit. Berdoa biar setiap orang yang mendengar pesan ini, mereka didorong untuk bangkit, didorong untuk keluar dari zona-zona yang membuat mereka terpuruk. Hari ini mereka harus bisa bangkit, mereka harus berjalan, mereka harus melangkah, melihat Tuhan ada di depan. Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kemanapun kami melangkah. Terima kasih buat penyertaan yang luar biasa. Engkau setia bersama dengan kami. Kami hari ini kuatkan dengan pesan ini. Kami bersyukur Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara dikuatkan. Amin. Saya juga dikuatkan oleh Tuhan pesan hari ini bahwa saya bisa melalui masa-masa kritis sekalipun, karena Tuhan sudah berjanji Dia akan menguatkan kita, Dia akan menyertai kita. Jadi jangan mau lagi tawar hati, jangan kecut. Pasti mau kecut? No. Selamat menjalani hari, tak kuat Tuhan Yesus.